Hai guys, di video kali ini gua kembali akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Ya, premis yang akan gua bahas di video kali ini adalah kenapa K-popers sekarang banyak yang AG atau fans OT-OT-an. Buat lu yang belum tahu, arti dari AG atau fans OT-OT-an adalah orang yang hanya menyukai atau hanya ngefans dengan satu orang di sebuah grup. Satu atau dua orang gitu. Dia nggak peduli sama member yang lain, dia cuma ngefans sama satu atau dua orang tersebut. Itu yang disebut dengan fans AG atau fans OT-OT-an. Biasanya sih satu orang, dia cuma fanatik sama satu gitu, sama member yang lain dia nggak peduli. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas kenapa zaman sekarang fenomena AG ini banyak sekali di kalangan K-popers. Nah, mari kita mulai menjawab pertanyaan tersebut dari awal mula fans AG ini ada, dan kita cari kenapa orang bisa menjadi seorang AG. Pertanyaan pertamanya tentunya adalah sejak kapan fenomena AG ini ada? Apakah sejak lama sudah ada AG? Nah, kalau menurut gue pribadi sebenarnya kayaknya K-popers AG ini udah ada dari lama gitu, dari Gen 1 mungkin, di Gen 2 juga sebenarnya udah ada. Cuman belum ke blow up. Kenapa bisa belum ke blow up? Karena di zaman itu medsos itu belum semasif sekarang. Saat itu medsos itu masih susah diakses gitu, sehingga orang udah bisa tahu info biasnya lewat fandom group aja udah seneng gitu. Jadi mereka tidak sempat untuk menunjukkan kalau mereka adalah AG atau fans OT1 doang gitu. Nah, sekarang karena media sosial ini udah masif, udah gampang banget diakses, banyak orang yang sudah berani menunjukkan kalau dia hanya ngefans satu orang dari grup tersebut, dan bahkan dia bisa menemukan kumpulan orang lain yang sama seperti dia yang hanya menyukai satu orang dari grup tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya sekarang adalah kenapa bisa ada orang yang jadi AG? Kenapa bisa ada orang yang hanya ngefans satu orang saja dalam sebuah grup, padahal biasnya itu adalah bagian dari grup tersebut gitu. Menurut gua, kita ini manusia secara alamiah akan menyukai satu orang aja gitu. Memang itu udah sifat dasar kita sebagai manusia. Kita akan suka sama sesuatu, lalu kita akan merujuk ke satu hal yang paling kita suka. Jadi awalnya mungkin fans AG ini sama kayak kita, ngebias. Jujur, gue pribadi gue punya bias. Di setiap grup, gue suka sebuah grup, tapi dalam grup tersebut pasti gue ada bias utama gue nyebutnya. Misal gue suka Big Bang, suka banget gue sama Big Bang, gue suka semua lagu-lagu Big Bang, gue ngefans sama Big Bang as Big Bang, gue suka 5 member Big Bang. Tapi di Big Bang gue punya ultimate bias, gue nyebutnya. Orang yang paling gue suka di grup tersebut yaitu adalah G-Dragon. Atau misal di Blackpink, gue suka Blackpink, gue suka keempat member Blackpink, tapi gue harus akui di antara 4 member Blackpink yang paling gua sukai adalah Jennie. Kenapa? Karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Nah, menurut gua satu orang ini atau yang gua bilang ultimate bias ini adalah orang yang paling mencerminkan gua atau orang yang paling gua inginkan untuk jadi tipe terbaik gua gitu. Sehingga secara alami gua menyukai satu orang ini atau paling menyukai satu orang ini. Nah, bedanya fans yang ngebias atau punya ultimate bias sama yang AG adalah ketika kayak gua nih punya ultimate bias, gua tetap mencintai grupnya, gua tetap mencintai anggota-anggota lain dalam grup tersebut. Sedangkan fans AG enggak, dia udah melupakan grupnya, dia udah melupakan si member lain, yang dia pedulikan hanya si ultimate biasnya ini. Dia menganggap ultimate biasnya ini adalah yang terbaik di grup itu, yang membuat grup itu jadi besar gitu, sehingga yang lain itu gak penting. Dia pingin si ultimate biasnya ini aja yang bersinar gitu, even ultimate biasnya masih dalam satu grup. Nah, ini yang sering kali menjadi masalah. Pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak sih bang sebenarnya suka satu orang doang dalam grup? Jawabannya adalah boleh. Itu adalah hak lu. Lu boleh menyukai si A atau si B doang. Namanya orang ngefans, orang mengidolakan orang lain. Gue pribadi misalnya, gue menyukai sepak bola, gue suka klub sepak bola, tapi gue juga menyukai satu orang. Salah satu pesepak bola yang paling gue idolakan adalah Cristiano Ronaldo. Karena gue menyukai Cristiano Ronaldo, klub manapun yang dibela Ronaldo, gue jadi suka gitu. Karena gue ngefans sama dia gitu. Dan menyukai seseorang itu boleh. Nah, yang salah atau yang tidak boleh adalah ketika lu merasa dia adalah yang terbaik dan lu menganggap orang lain itu nggak berguna. Contoh, kayak tadi gue menyukai Cristiano Ronaldo. Ronaldo ada di klub Real Madrid misalnya, dan gue merasa Real Madrid itu menang karena Ronaldo. Yang 10 pemain lain nggak gue anggap, padahal emang bukan begitu kan. Madrid bisa menang karena 11 orang yang main. Kalau Ronaldo sendiri lawan 11 tetap bakal kalah gitu. Nah, kalau di K-pop sama seperti itu. Ketika sebuah grupnya besar, sebuah grup populer, lu nggak bisa bilang grupnya populer hanya
hanya karena ultimate bias lu. Ini kerja grup itu populer karena mereka punya part menyanyi masing-masing, mereka semua menjalankan tugasnya masing-masing sehingga grupnya bisa besar. Nah, seringkali fans AG salahnya adalah di sini. Dia merasa biasnya lah yang paling utama, yang paling membuat grup itu besar. Dia merasa yang lain gak berguna, yang lain tidak harus terkenal gitu. Dia pengen yang terkenal adalah biasnya aja. Nah, ini yang seringkali akhirnya memecah fandom gitu. Perpecahan fandom ini akhirnya juga yang membuat fandomnya jadi nggak kompak, dan pencapaian-pencapaian yang harusnya bisa dicapai oleh biasnya jadi nggak tercapai. Karena apa? Karena itu tadi, karena pecah aja udah fandomnya gara-gara si AG ini. Nah, sekarang harus diakui banyak sekali AG dalam fandom K-pop. Gue pikir hanya 1, 2, 3 grup awalnya gitu. Tapi setelah gue bertanya ke temen gue yang nge-fandom grup A, grup B, grup C, grup D gitu, dan gue diskusi sama beberapa admin fanbase gitu, ternyata semua mengiyakan bahwa di grupnya atau di fandomnya pasti ada AG gitu. Nah, AG ini ternyata sudah tersebar di semua fandom. Di setiap fandom kayaknya selalu ada orang yang cuman suka sama satu orang aja gitu. Cuman bedanya di beberapa fandom ada AG itu yang gak dikasih panggung, akhirnya dia hilang, tenggelam, atau gak terlalu terlihat suaranya. Ada fandom yang justru AG-nya terlalu kuat sehingga terlihat bold gitu. Ada fandom yang kayak si AG ini malah dikasih panggung gitu sehingga AG-nya jadi terasa besar atau terasa makin ngadi-ngadi gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang. AG dari setiap grup itu ada yang terlihat, ada yang enggak. Tapi pada dasarnya hampir di semua fandom itu pasti ada AG-nya, guys. Susah nggak, Bang, sebuah fandom jadi maju atau tambah besar kalau AG-nya banyak, Bang? Jawabannya adalah susah, sangat susah. Kenapa, Bang? Karena AG ini memang dia tidak peduli sama grupnya. Yang dia pedulikan hanya biasnya dia atau ultimate biasnya ini. Dia nggak peduli sama grupnya, dia nggak peduli sama member yang lain. Hal itu membuat mereka tidak fokus mendukung grupnya, tidak memfokus mendukung kemajuan dari idola as a group gitu. Dia hanya fokus kepada si idolanya ini gitu. Jadi sehingga dia tidak bisa kompak dan pencapaian grup itu sekali lagi tidak bisa tercapai gitu. Dan apabila idolanya atau ultimate biasnya dia rasa diperlakukan tidak adil versi dia loh ya. Orang lain nganggapnya itu adil-adil aja, tapi versi dia nggak adil, dia akan marah dan dia tidak akan mendukung grup tersebut gitu. Dia hanya mendukung si idolanya ini, dan ini yang bahaya. Apalagi misalnya ketika idol comeback dalam sebuah lagu itu pasti gak akan bisa adil, guys. Misal grup 5 orang, gak bisa 5-5-nya dapet part yang sama rata, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena dalam 5 orang ini punya skill yang berbeda-beda. Agensi sudah menetapkan skillnya yang berbeda-beda. Ada yang main vokal yang memang bisa menjangkau nada-nada tinggi misalnya. Ada yang nadanya rendah aja. Ada yang cuma bisa nge-rap gitu. Dalam satu lagu nggak bisa lagu rapnya panjang banget, nggak bisa. Lagu itu pasti dikasih, misalnya lagunya yang funky, R&B gitu, rapnya dikasih bagiannya sedikit gitu. Kalau lagunya hip hop, rapnya banyak, yang bagian vokalnya sedikit gitu. Nah, itu udah tergantung konsep lagunya. Sedangkan si AG ini pinginnya biasnya banyak partnya. Misalnya dia vokal, terus si idola grupnya ini lagi comeback dengan konsep hip hop sehingga banyak sekali part rapnya. Nah, ketika dia ngerasa idola dia dapat part vokal sedikit, dia marah gitu. Dia nggak terima kalau idolanya dapat part sedikit. Atau misalnya idolanya adalah rapper, ketika lagu itu punya part rap yang cuman sedikit, dia marah. Dia pingin idolanya punya part rap yang banyak. Padahal kan lagu diciptakan bukan berdasarkan orangnya. Lagu kan diciptakan berdasarkan bagusnya dulu. Nih, satu lagu diciptain produser, oh lagunya udah enak nih, bagus, baru dikasih ke grup itu, nanti dibagi-bagi ke anggota grupnya, dibagi sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau di nada yang ini nadanya tinggi, dikasih ke main vokal yang bisa nada tinggi. Ini nadanya nggak terlalu tinggi, dikasih ke sub vokalnya. Ini bagian rapnya dikasih ke rappernya gitu. Nggak bisa lagu itu dibikin sesuai dengan 5 orang misalnya. Ada 5 orang, harus 5 orang ini. Oh, gue sengaja bikin lagunya jadi acak-acakan. Produser pasti bikin lagu yang bagus dulu, nanti dibagi sesuai kemampuan idola grup ini atau member-membernya ini. Sedangkan fans AG sekali lagi dia nggak mau tahu soal itu. Dia pokoknya harus sama rata. Kalau idolanya dapat sedikit partnya, dia marah. Bahkan sampai-sampai dia menyatakan untuk tidak mendukung biasnya. Itu yang paling bahaya. Jadi grup ini susah buat majunya. Fandomnya sendiri susah buat majunya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menolak untuk kompak. Dia nggak suka aja gitu. Ini yang jadi repot. Dan fans AG ini menganggap apa saja yang dilakukan oleh member lain jadi salah gitu. Misal dalam sebuah grup
ada member yang tidak dia stan dapat endorse misalnya, atau dapat project lain, dapat main drama atau apa, dia ngerasa idolanya nggak dapat project yang sama, dia marah gitu. Padahal kan rezeki orang beda-beda, walaupun segrup rezekinya pasti beda-beda. Itu ada di semua grup apapun di K-pop, pasti membernya ada yang ke drama, ada membernya yang lebih aktif ke variety, ada yang aktifnya cuma jadi model, ada yang aktifnya jadi brand ambassador gitu. Nah, si AG pinginnya biasanya doang yang dapat itu semua project gitu, atau dia sukanya biasanya doang yang dapat project, yang lain jangan gitu. Kalau ada yang dapat juga dia iri gitu. Nah, kalau hal ini terjadi kan repot kan? Gimana caranya grup tersebut bisa maju? Gimana caranya fandom bisa maju kalau AG-nya banyak gitu? Nah, AG salah nggak bang? Sekali lagi, kalau lu mencintai satu orang dalam satu grup, nggak salah. Tapi ketika lu merusak kekompakan dan terang-terangan tidak mendukung, ya jadinya salah gitu. Karena apa? Karena idola lu masih bagian dari grup tersebut gitu. Seharusnya ketika idola lu masih bagian dari grup tersebut, ya lu juga dukung grupnya. Karena ketika lu dukung grupnya, tandanya lu ngedukung idola lu gitu. Tapi fans AG sekali lagi nggak mau atau tutup mata akan hal itu. Jadi itulah yang dilakukan oleh para AG guys. Para AG ini kalau di Korea terang-terangan guys, pas fansign dia misalnya kan harusnya kalau fansign tuh kita minta tanda tangan misalnya semua member gitu. Ini bahkan di Korea sering kali dia minta tanda tangan biasanya, abis itu dia melipir aja, yang lain kagak dia minta tanda tangannya. Tuh terang-terangan banyak juga AG di Korea yang melakukan itu gitu. Atau misalnya dia bisa menghina grup teman segrup idolanya terang-terangan di depan idolanya. Itu kalau AG udah parah gitu. Itu yang susah dari fans AG ini. Nah, yang gua lucu lagi, fans AG selalu seolah-olah merasa bahwa biasnya lah yang paling populer, biasnya lah yang paling besar, biasnya lah yang membuat grup itu terkenal, biasnya lah yang paling utama di grup tersebut, yang paling vital perannya gitu. Dia merasa kalau biasnya itu yang ngangkat grup, dan dia merasa mungkin kalau misalnya biasnya nggak ada grup tersebut pun biasnya bakal terkenal gitu. Itu yang gua agak lucu sama AG sekarang, tanpa merendahkan idola manapun, grup manapun gitu ya. Kalau lu ngerasa bias lu adalah orang yang paling terkenal atau orang yang akan hidup dengan nyaman ketika even dia keluar dari grupnya, lu mesti berkaca guys, lu mesti ngaca, lu mesti lihat sejarah gitu. Nggak usah jauh-jauh ke generasi 1, ke generasi 2 dulu aja. Di generasi 2 pun ada banyak, di generasi 3 juga ada banyak grup-grup yang besar gitu, yang sempat gede lalu akhirnya bubar, entah itu kontraknya habis atau ada membernya yang keluar. Dan lihat, hitung berapa orang yang bisa karirnya tetap besar soloist ketika dia keluar dari grupnya atau ketika grupnya bubar. Gue udah ngeliat banyak sekali idola yang dia keluar dari grupnya atau ketika grupnya bubar memutuskan untuk berkarir solo. Mereka nggak pernah bisa dapet ketenaran, kepopuleran, karir yang besar sebesar saat mereka masih segrup. Itu udah banyak banget. Kasih tahu gue, komen di bawah, sebutin sebanyak-banyaknya soloist yang karirnya bisa lebih besar daripada mereka ketika masih di grup guys. Gue berusaha mengingat-ingat, gue dapet cuman sedikit guys. Tapi ini untuk yang karirnya di Korea ya. Kalau yang karirnya di luar negeri bisa beda cerita. Contoh Hanggang Super Junior atau Luhan, Chris dan juga Tao EXO gitu. Mereka semua keluar dari grupnya lalu berkarir di negaranya sendiri di Cina. Nah, kalau keluar negaranya itu mungkin bisa besar atau jadi besar banget malah di negaranya gitu. Tapi kalau yang asli Korea atau yang melanjutkan karir di Korea itu susah buat besar. Kenapa? Karena di Korea ini persaingannya ketat banget. Kalau misalnya si ex-member EXO atau ex-member Suju tadi mungkin balik ke Cina, industri Cina juga bagus entertainmentnya, jadi sehingga nama mereka bisa besar gitu. Sedangkan di Korea ini fight-nya sangat susah. Kalian juga tahu kalau idol itu punya stereotip yang gimana-gimana gitu di Korea, yang agak direndahkan sama industri entertainment di Korea sana gitu. Jadi ketika grupnya bubar, dia udah gak punya kekuatan sebesar dia waktu di grup dulu gitu. Dan ketika solo dan berkarir sesuai dengan sebelumnya, sama-sama jadi penyanyi gitu, itu susah untuk majunya. Kecuali dia beda, ngambil jalur yang berbeda gitu. Contoh, dia keluar dari grup idolnya lalu dia memutuskan untuk jadi aktor atau aktris gitu, atau dia memutuskan untuk tetap jadi penyanyi tapi ngambil genre yang berbeda. Itu ada beberapa yang memang berhasil banget. Contoh J-Park itu keluar dari 2PM atau dikeluarin dari 2PM, lalu dia balik berkarir tapi dia ngambil genre hip hop R&B. Dia nggak ngambil jalur idol lagi gitu, dan dia hidup sesuai dengan
idealisme musiknya sendiri gitu. Dan dia jadi besar, dia punya 2 agensi gitu. Atau misalnya Suzy itu ketika Miss E diputuskan untuk disband, Suzy itu mengambil karir sebagai aktris, yang mana dia waktu masih di Miss E juga udah aktris gitu dan berhasil besar juga. Tapi ada banyak idol lain guys yang gua tahu dulu terkenal banget as a grupnya, begitu mereka memutuskan untuk solo karir, never be the same. Mereka nggak bisa sama lagi populernya saat mereka masih segrup gitu. Kenapa bisa gitu bang? Nah itu juga gua nggak tahu gitu. Maybe waktu di grup agensinya memang ngasih mereka materi lagu yang bagus-bagus mulu sehingga membuat mereka bisa jadi besar. Ketika solo dia udah nggak punya produser yang sama lagi sama saat mereka di agensi lamanya. Maybe seperti itu. Atau ketika mereka di grup, mereka jadi terlihat bersinar karena mereka dapat part itu gak full selagu. Contoh misalnya idola ini adalah rapper gitu. Ketika tampil selagu sama grupnya, dia kan cuman kebagian part rapnya. Ketika lagunya udah vokal, ketika masuk part rap dia terlihat bersinar gitu. Dan ketika dia jadi solois, dia nge-rap doang full selagu. Jadi hilang apa ya, kebintangannya atau karismanya, karena kita ngeliat satu lagu dia nge-rap doang gitu. Jadi nggak wah gitu kita ngerasanya. Bisa jadi seperti itu, gue juga nggak ngerti. Ada banyak sekali idola yang bubar grupnya atau memutuskan untuk keluar, tapi udah hilang aja namanya lama-lama. Kata gue, ini padahal dulu bagus banget, sekarang dia kemana ya gitu. Atau misalnya ketika dia comeback, dulu mah misalnya dia mencairkan rekor sama grupnya, view-nya di YouTube gede, pendengarnya di Spotify atau misalnya di chart musik di Korea tinggi gitu. Begitu dia solo, hilang aja gitu. Setiap kali dia comeback rendah, chartnya rendah, iniannya rendah, view YouTube-nya rendah gitu, tiba-tiba udah nggak terkenal lagi aja. Itu ada banyak solois yang seperti itu gitu, atau idol-idol yang memutuskan untuk keluar dari grupnya akhirnya bernasib seperti itu. Nah makanya gue harus bilang ini ke kalian, siapapun kalian yang ngerasa punya ultimate bias dan berpikiran untuk jadi AG dan merasa biasnya yang paling hebat sedunia dan udah bisa berkarir solo sendiri, dan kalau keluar dari grupnya nggak kenapa-napa, coba dipikir lagi, yakin nggak kalian kalau bias kalian memang sehebat itu? Kalau yakin sih nggak apa-apa gitu. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah kepingin idol itu bubar. Bener deh, gue tuh pinginnya mereka sebisa mungkin berkarir selama mungkin as a group. Nggak apa-apa selama mereka masih di grup mereka nge-solo gitu, ngeluarin lagu-lagu solo nggak apa-apa, mereka punya project solo nggak apa-apa, tapi tetap masih bagian dalam grup gitu. Karena yang membuat mereka terkenal dan besar adalah karena mereka tampil atau muncul as a group gitu, bukan solois gitu. Daripada mereka bubar karir sendiri-sendiri terus akhirnya malah nggak jalan gitu. Lagian ketika misalnya si idol ini beneran bubar misalnya, atau misalnya memilih karir solo masing-masing, kan fans mereka jadi terpecah. Misalnya awalnya kita ini ngefans grup A ini beranggotakan misalnya 5 member. Ketika bubar, fans udah pasti akan terpecah gitu. Dia sukanya paling suka siapa di antara 5 ini. Akhirnya ada yang jadi fans si X, ada yang jadi fans si Y, ada yang jadi fans si Z gitu, ada yang jadi fans si W misalnya. Itu akan terpecah, dan ketika terpecah ya tentu kekuatannya nggak sebesar ketika mereka masih segrup. Kalau misalnya mereka masih segrup terus mereka ngeluarin solo, walaupun mereka ngeluarin solo, fans grupnya dia ini masih ngedukung gitu. Tapi kalau ketika dia keluar dan memutuskan untuk jadi solois saja, fans grupnya udah nggak dukung. Atau ketika mereka pecah, fans yang dukung dia udah nggak segrup lagi karena fansnya sendiri udah terpecah ke masing-masing member gitu. Jadi menurut gua, kalau lu ngerasa bias lu yang paling hebat dan lu egois, coba pikir lagi, yakin nggak bias lu bakal seterkenal sekarang kalau misalnya dia keluar dari grupnya atau dia solo aja gitu. Kalau misalnya lu yakin, ya nggak apa-apa gitu, tapi ntar buktiin aja di masa depan. Karena kalau gua pribadi, gua udah melihat berkali-kali yang tadinya besar terus memutuskan untuk solo, terus udah deh, sekarang bahkan ada banyak yang bahkan kayak hilang aja, padahal dari segi bakat, kemampuan itu udah wow sekali lah. Gue udah sangat ngefans sama mereka gitu. Tapi sekarang ya udah, orang nggak peduli amat sama dia gitu. Dan itu yang sangat susah ketika lu egois gitu. Dan apakah fans AG ini bisa memungkinkan grup ini bubar, bang? Gue nggak tahu sih, belum ada teori bukti resminya kalau ada grup yang bubar karena fans AG gitu. Tapi menurut gua, kalau fans AG ini semakin besar dan semakin besar, yang gua takutin adalah si biasnya ini, si ultimate biasnya ini ngerasa besar kepala. Itu yang paling gue takutin. Gue nggak tahu sih ada idol yang seperti itu atau enggak gitu. Cuman kalau sampai ada idol yang merasa besar kepala, dia ngeliat, wah fans gue banyak dan bener juga nih kata fans gue yang paling hebat di antara anggota yang lain, gue keluar aja lah. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya anggota grup ini jadi besar kepala karena dia punya fans AG yang besar gitu. Atau misalnya anggota grup lain tersinggung sama fans AG-nya dan akhirnya berantem sama
teman segrupnya sendiri gitu. Misalnya si A sama si B. Si A ini marah karena AG-nya si B selalu jelek-jelekin si A gitu, dan akhirnya si A sama si B hubungannya jadi renggang. Gue takut seperti itu terjadi. Ya walaupun kalau itu terjadi berarti idolnya masih kekanak-kanakan sih ya. Cuman kalau itu terjadi bisa nggak bang? Bisa aja, mungkin aja itu terjadi gitu. Makanya buat kalian yang belum menjadi fans AG, jangan sebisa mungkin egois gitu. Boleh nggak punya ultimate bias bang? Ya boleh, sangat boleh, itu hak lo. Boleh nggak menyukai satu orang doang deh bang, yang lain gue nggak terlalu suka, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan membuat idola lu, atau jangan membuat fandom idola lu justru terpecah-pecah karena kesukaan lu itu tadi gitu. Kalau memang suka sama satu orang, ya suka sendiri aja. Jangan ngerecokin fandom gitu, karena fandom ini yang membuat grup ini tetap bertahan, yang ngebuat bias lu juga bisa tetap bertahan gitu. Jangan sampai gara-gara keegoisan lu akhirnya grup ini malah lama-lama turun karena fansnya makin lama makin gak kompak, atau lu bahkan ngepecah belah gitu, sengaja masuk ke fanbase grup untuk ngompor-ngomporin orang supaya nggak suka sama member tertentu atau suka sama idola lu aja. Itu yang bahaya gitu. Jadi itu yang harus gua kasih tahu atau gua bahas di video kali ini. Nah, terakhir yang mau gua bahas adalah gimana sih caranya mengurangi AG ini bang. Caranya adalah simple, jangan kasih panggung. Gua udah curhat sama beberapa admin fanbase gitu, dan mereka semua bilang yang grup yang fanbase-nya AG-nya hampir gak ada atau tidak terlihat gitu ya guys, itu kata adminnya kita rame-rame tidak ngasih panggung bang terhadap AG ini. AG-nya ada, tiap kali dia ada dihapus komennya atau di report rame-rame supaya si akun-akun AG ini gak muncul aja atau gak ke blow up aja. Itu cara beberapa fandom, beberapa fans dari grup-grup tertentu untuk membuat AG ini seolah-olah tidak banyak di fandom mereka gitu. Karena dengan begitu AG ini nggak dapat panggung, jadi orang nggak tahu kalau AG-nya ternyata ada dan banyak gitu. Karena di semua grup pasti ada AG-nya guys, tinggal nggak dikasih panggung aja. Kalau lo ngasih mereka panggung, mereka akan tambah besar dan makin runyam lah fandom lu atau fandom yang lu sukai gitu. Jadi silahkan dipraktikan kepada fandom-fandom yang merasa wah sekarang udah banyak AG-nya gitu. Untuk grup-grup baru, grup-grup rookie, untuk fandom-fandom dari Gen 4 terutama, kalian masih baru, sebisa mungkin perkuat barisan, jangan sampai jadi AG gitu. Kalau bisa cintai seluruh membernya gitu. Kalau bisa cintai seluruh membernya. Punya ultimate bias boleh, tapi tetap cintai yang lain. Supaya apa? Supaya keberlangsungan grup itu tetap terjaga. Oke? Nah guys, jadi segitu aja yang bisa gue bahas di video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.